Bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus adalah kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kuduslah kekuatan kita. Shalom saudara, katakan kepada sebelahmu, dingin tidak? Enggak ya, sudah on fire. Ya, hangat. Dan sudah ini ya, sudah makan ya semua ya. Jadi udah hangat, udah kuat ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita udah makan, udah kenyang perut, tapi ada satu hal yang agak sedikit ini. Kalau biasanya perut kenyang, ya. Jadi kalau yang sebelahnya lihat yang sebelahnya itu mulai matanya mulai ini atau kadang miring kanan miring kiri, sodok ya supaya bangun. Ya. Saya melihat tadi bukan hanya 2 orang baru datang, ada 1 orang lama. Yeay, hore! Selamat kembali ke GBI Hong Kong ya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar dan tahun ini kita udah harus move on ya saudara ya. Bukan bangkit menjadi apa? Tapi bangkit jadi ya, oke, kita udah mau akhir dari Januari. Januari ini tinggal beberapa hari ya. Ya cucu saya hari ini pas 9 bulan. Ya tanggal 28. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang mungkin saudara udah pernah sering dengar ya tentang bangkit jadi teranglah. Tapi hari ini saya mau kita membahas tentang bangkit. Ya, terang mungkin saya tahu gembala kita udah menjelaskannya tentang terang ya. Waktu itu saya ada datang, saya dengar. Nah, yang lain-lain saya tidak tahu, tapi saya kayaknya Tuhan gerakan saya untuk membahas tentang bangkit. Ya, bangkit suatu kata-kata yang kalau kita cek di dalam kamus. Saya cek di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada beberapa arti tentang bangkit ya. Satu, bangkit adalah tentang bangun dari tidur ya, dari duduk gitu. Tetapi sebenarnya bangkit yang ada di sini di dalam bahasa Ibraninya itu bangkit seperti Tuhan Yesus menyuruh satu orang anak itu yang katakan talitakum ya, yang adalah anak perempuan itu sudah apa saudara? Sudah meninggal. Ya, dan Tuhan Yesus bilang talitakum itu bangkit ini tuh sama artinya dengan talitakum yang katakan yang artinya adalah bangkit dari kematian, hidup kembali. Ya, nah, terus yang ketiga dan mungkin yang akan saya bahas adalah timbul atau terbit tentang emosi. Ya, bangkitlah marahnya, bangkitlah belas kasihannya. Itu suatu kata bangkit ya, itu juga mencakup tentang timbulnya, terbitnya emosi kita ya. Ya, bangkit. Hari ini saya mau menunjukkan firman ini kepada setiap kita yang mungkin sudah seperti anak perempuan itu yang sudah tidur ya, tertidur dan kita perlu bangkit untuk jadi teranglah ya saudara. Ataupun dalam yang mereka yang sudah bangkit tetapi emosinya itu membuat mereka turun naik sehingga bangkitnya tuh nggak terus. Orang kalau namanya anak perempuan yang 12 tahun yang Tuhan Yesus suruh bangun hidup kembali, itu biasanya kalau udah hidup, enggak besok hari ini hidup, besok mati, besok lagi hidup, tidak. Ya, saya percaya saudara dan saya di sini ada mungkin 100 orang mungkin, ya setiap kita yang sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita tuh sudah dibangkitkan, sudah dilahirkan kembali. Amin. Dan harusnya hidup itu tuh bangkit terus. Enggak besoknya besok hari ini bangkit, besok mati gitu ya. Besok lagi bangkit lagi. Wah, itu menakutkan sekali saudara. Kalau saudara bangkit hidup. Jadi Tuhan Yesus mujizatnya enggak terlalu ini ya. Kalau Tuhan Yesus sudah katakan hidup, bangkit. Ya, memang ada saatnya karena manusia tubuh kita ada kadaluarsanya. Ya, seperti Lazarus yang dibangkitkan pun nanti memang akan meninggal. Tetapi waktu dia dibangkitkan itu sudah mencakup sampai nanti dia tuh prematur gitu. Maksudnya prematur, meninggalnya tuh prematur. Mas, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup dia. Ya, kalau kita sudah rencana Tuhan sudah diselesaikan, berarti kita sudah boleh meninggalkan bumi ini. Amin, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dua tokoh yang punya nama sama, ya, yang punya nama sama. Mereka juga bagaimana mereka bangkit dan bagaimana mereka bisa jatuh dalam kebangkitan mereka, dan ada satu tokoh yang tidak, yang terus sampai kadaluarsa, sampai Tuhan memanggil dia. Oke, pertama adalah kita akan belajar tentang Raja Saul, ya. Raja Saul itu ada di nanti kalau saudara saya nggak bisa baca semuanya, tapi saya berharap semua saudara ya untuk bisa baca di rumah. 1 Samuel di ayat 9 sampai 31. Itu adalah Raja Saul memulai kebangkitannya dengan baik. Ya, saya percaya setiap kita pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memulainya dengan baik. Ya, di 1 Samuel 10 ayat 9 katakan, maka Allah mengubah apanya? Mengubah apa? Hatinya menjadi lain. Saul waktu roh Allah bekerja memenuhi dia roh Allah mengubah hatinya menjadi lain. Begitu juga dengan saudara dan saya. Amin. Waktu kita terima Tuhan, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita diubah. Ya. Dan Saul itu punya apa, kita biasanya mengingatkan mengingat Saul adalah hal-hal yang enggak baiknya. Betul? Ya. Dia memang nggak lama jatuh, ya, kebangkitannya tuh nggak lama. Tetapi ada hal-hal yang kita perlu belajari dari Saul. Dia tuh mempunyai di waktu hari-hari di mana dia mengandalkan Tuhan, di mana hari-hari dia mentaati Tuhan, dia punya hal yang baik, saudara. Ya, salah satunya adalah dia menyelamatkan Yabes. Ya, di mana kota itu musuh yang memberi tekanan kepada warga kota itu bilang semua matanya nanti besok akan dicongkel. Ya, wah, mata kalau dicongkel udah gelap, saudara, betul? Ya, nah orang-orang Yabes itu katakan, oke, kasih kita waktu. Nanti kalau kita nggak bisa ini, kita akan keluar menyerahkan diri untuk mata kita satu-satu dicongkel. Ya, nah terus mereka mengirim kabar ke Saul dan dikatakan ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Ya, terus udah gitu dia membuat dia marah dan dia menginikan orang Israel dan dia membela itu kota Yabes itu, sehingga orang-orang di kota itu tidak perlu menyerahkan diri untuk matanya dicongkel. Ya, kedua, Saul itu mempersatukan suku-suku Israel. Di 1 Samuel 10 ayat 27 katakan, tetapi orang-orang Dursila
berkata, masakah orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Terus di ayat 1 Samuel 11 ayat 12 dia sesudah dia menyelamatkan Yabes dan membuktikan dirinya, dikatakan, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakah Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Nah, di ayat 15 katakan, lalu pergilah seluruh bangsa itu. Waktu pertama kali Samuel mengurapi Saul menjadi raja, enggak semua orang Israel mendukung dia. Ada yang meremehkan dia. Tetapi sesudah dia membuktikan dirinya bahwa dia tuh bisa menjadi raja gitu ya. Dia bisa memimpin bangsa Israel, membuktikan dirinya, baru orang Israel mengatakan, oke, kami terima raja ini. Dan sehingga dia dinobatkan kembali seluruh bangsa itu ke Gilgal dan mempersembahkan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersuka rialah di sana Saul dengan semua orang Israel dengan sangat. Ya, jasanya Saul bukan saja menyelamatkan Yabes, dia juga mempersatukan Israel, ya. Nah, Saul juga kita kenal sebagai, kalau yang tahu Alkitab, yang baca Alkitab, berapa banyak yang baca Alkitab hari di sini? Oh, gak banyak ya. Tahun baru ini ayo kita baca Alkitab. Katakan kepada sebelahmu, baca Alkitab. Ya. Ya, jangan cuma di waktu hari Minggu dikasih makan firman doang dan tiap hari nggak makan. Saudara, kalau cuma Minggu aja dikasih makan nasi, dikasih makan makanan, bisa nggak bertahan sampai seminggu? Gak ya? Kita udah cari sendiri. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau kita cuma makan seminggu sekali, jadi kita kurus kering, saudara. Ya, dalam rohnya. Sehingga kalau ada sedikit goncangan, langsung imannya goncang. Langsung, aduh gimana ya, aduh saya takut, saya ini. Ya, tetapi orang yang mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Yaitu membaca firman. Firman itu adalah Tuhan. Ya, nah itulah yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita perkasa, yang akan membuat kita beriman, membuat kita berhikmat dan segala macam, ya. Nah, Raja Saul ini juga seorang raja yang proaktif dan tegas. Ya, kalau kita suka bandingkan dengan Saul, dengan Daud, ya Saul itu lebih proaktif. Kalau Daud karena dia selalu menantikan Tuhan, jadi kadang-kadang keputusannya tuh nggak bisa langsung. Ya, orang-orang yang kalau selalu kita lihat ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Pada saat kita mau tanya dia sesuatu, mau memutuskan sesuatu, dia pasti nggak jawab dulu. Nah, yang biasanya langsung, ya kita serbu dia, kita ini dia, biasanya itu dagingnya yang keluar, emosinya yang keluar, ya. Yang katakan emang itu baik untuk pemimpin juga, kadang-kadang baik, ada selalu dalam sifat itu ada baik ada enggaknya, ya. Saul itu proaktif dan tegas. Ya, langsung kita, siapa yang ini yang nggak mau berperang melawan orang Filistin, kita akan inikan dia itu dan itu. Ya, itu dia tegas. Oke? Dia terkenal tegas dan proaktif, dan kita juga tahu Saul itu dia tuh lebih tinggi dari orang-orang Israel pada umumnya, satu kepala katanya. Ya, dia punya karisma dalam fisiknya. Tetapi kita lihat yang menjadi Saul, kenapa dia nggak bisa bertahan lama? Ya, tetapi kebangkitannya itu nggak bertahan lama. Kenapa dia nggak bertahan lama? Yaitu kita akan belajar
Kegagalan Saul untuk mentaati Tuhan sepenuhnya itu pertama adalah kegagalannya. Ya, kebangkitan kita pertama mungkin pertama waktu kita lahir baru, kita ngalami kasih mula-mula jatuh cinta sama Tuhan, kita akan biasanya pasti itu sebenarnya. Pada saat kita mengasihi seseorang, kita pasti akan ikutin apa katanya. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan siapa yang kita kasihi. Ya, pada saat kita mengasihi orang tua kita akan mentaati. Apa yang dia omong, kita akan tahu dia itu lakukan untuk kebaikan kita. Tetapi pada saat kasih itu mulai mendingin, mulai menurun, ketaatan itu akan berubah. Ya. Nah, Saul itu kegagalannya itu mentaati Tuhan sepenuhnya. Ya, kita bisa baca nanti di 1 Samuel 15 di mana dia disuruh untuk berperang melawan orang-orang apa? Ada yang tahu? No. Amalek. Ya, dia melawan orang Amalek dan Tuhan suruh basmi semuanya. Ya, dari yang tua sampai yang muda, dari binatang sampai segala macam, emas, perak semua harus dihabiskan. Tetapi ya, dia tidak melakukannya. Dia apa? Dia lihat, aduh dombanya masih muda, masih enak, ini bagus, nggak bercacat celah. Dia pilih yang bagus-bagus. Dia sisakan. Dia dengan alasan, ya nanti kita akan belajar. Kedua adalah pada saat dia tidak taat, dia merasionalkan ketidaktaatannya. Itu ada di 1 Samuel 15 ayat 16 sampai 21. Ya, merasionalkannya tuh maksudnya memakai pikirannya yang sehat, yang logis. Secara akal sehat, secara logisnya memang kenapa harus yang bagus emas, perak kan boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Itu alasannya. Ya, emas, perak, harta yang berharga kan boleh dipakai untuk menolong orang miskin. Kejatuhan Saul, satu adalah dia nggak taat sepenuhnya. Sesudah nggak taat, dia merasionalkannya. Dia membuatnya menjadi ya secara akal sehat, sayang dong. Ya, sayang dong emas, perak yang berharga, domba, lembu, kambing, segala yang bagus. Ya yang jelek matiin nggak apa-apa. Tapi yang bagus, kok begitu kok dimatiin? Ya sayang kan? Nah biasanya pada saat kita sudah merasionalkan, sudah membuat ketidaktaatan kita. Ya dia kan jahat sama saya udah ampuni dia sekali. Kenapa dia 2 kali? Kenapa 3 kali? Pada saat kita merasionalkan perasaan kita, ya, ketidaktaatan kita, disitulah kejatuhan kita, saudara. Disitulah kejatuhan Saul. Ketiga, kejatuhan Saul juga akan keinginan akan persetujuan manusia. Banyak orang di dunia ini, ya bukan hanya di luar, tapi juga di gereja. Kita merindukan persetujuan manusia lebih daripada Tuhan. Ya, karena manusia bisa dilihat, Tuhan gak kelihatan. Kita mencari ke persetujuan manusia. Ya, itulah kejatuhan Saul. Saul takut kepada rakyat yang mau meninggalkan dia. Saul takut rakyatnya lagi nggak mendukung dia, sehingga dia lakukan apa yang rakyat mau, dan itulah kejatuhannya. Saudara, kita anak-anak Tuhan, saudara yang ada di sini, saya berdoa setiap kita dapat mengerti
kejarlah persetujuan Tuhan, bukan manusia. Ya, memang manusia itu bukan berarti kita mencari gara-gara untuk cari banyak musuh. Ya, tetapi kalau kita melakukan kebenaran dan manusia tidak mendukung kita, manusia tidak meng-approve kita, tapi kalau Tuhan meng-approve kita, hidup kita akan ada dalam perkenanan Tuhan. Ya, itulah kejatuhan Saul. Saul yang kedua di dalam perjanjian baru, ada yang tahu? Enggak? Ya, namanya agak dikit beda, adalah Saulus. Ya, Saulus sebelum bertobat dia namanya Saul. Sebelum Paulus namanya, dia tuh namanya Saulus. Ya, Saulus, tetapi sebenarnya dalam nama ininya adalah Saul, ya, sama dengan Raja Saul. Bedanya, ya secara penampilan, ya kita ngomong lagi secara penampilan. Raja Saul itu gagah perkasa, tinggi, ya tinggi, keren gitu kan. Nah, ini Saulus yang satu ini, ya mungkin kalau kita lihat, lihat fotonya botak gitu kan ya. Ya mukanya juga enggak ya oke. Dia juga terkenal sebelum dia bangkit, sebelum dia ditangkap Tuhan, dia itu penganiaya, saudara. Ya, dia penganiaya umat Allah. Dan kebangkitan Saulus ini dimulai di puncak karirnya, kalau saya boleh katakan. Ya, sebagai orang Farisi, dia pergi mencari orang-orang Kristen untuk dianiaya. Ya, supaya dia mendapat pujian dari orang-orang Farisi ini supaya dia naik pangkat. Oke. Tetapi pada saat dia mau pergi ke Damaskus, dia ditangkap Tuhan dan disitulah kebangkitannya. Oke. Nah, kebangkitan Saulus ini dari yang membuat dia sombong, dari atas jatuh turun ke bawah, selama 3 hari dia nggak bisa melihat. Tetapi sejak kebangkitannya, ya, sejak kebangkitannya dia tidak pernah mengalami kejatuhan. Amin, saudara. Dan saya berdoa setiap kita boleh seperti Rasul Paulus yang diubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, ya. Saudara dan saya, ever since, sejak dia dibangkitkan Tuhan, dia gak pernah mundur. Dia gak pernah berbalik dari Tuhan. Itulah yang Tuhan mau cari di tengah-tengah kita. Oke, Tuhan akan limpahkan kekuatan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengalami seperti Paulus? Ya, satu, kita lihat Raja Saul waktu itu memang tidak katakan Roh Allah berkuasa atas dia, enggak selamanya. Betul? Kelebihan Rasul Paulus adalah dia sendiri katakan, dia boleh katakan, aku lebih banyak berbahasa roh daripada orang-orang di sekitar aku. Dia bisa kuat, dia bisa mengalami kebangkitannya, gak pernah turun gunung, tetapi naik terus. Biarpun pada akhirnya dia mati menurut ini sejarah, dia dimati dipenggal ya. Dia nggak pernah ngalamin turun naiknya Tuhan. Bahkan dia terus naik dan naik. Ya, saya berdoa bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus adalah kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kuduslah kekuatan kita. Raja Saul bisa jatuh karena dia nggak punya
Waktu itu Roh Allah belum dicurahkan secara besar-besaran kepada setiap orang. Dan bukan setiap waktu. Kecuali orang-orang tertentu pilihannya kayak nabi ataupun siapapun yang Tuhan tentukan. Tetapi bersyukurlah saudara dan saya hari ini. Amin. Kita diberi selalu Roh Kudus kapanpun kita mau. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara selalu dipenuhi Roh Kudus? Amin itu apa ya? Artinya apa ya? Apakah saudara tiap hari dipenuhi Roh Kudus? Amin. Oke. Ya, itu yang menjadi modal kita. Ya. Kelebihannya lagi nanti di ibadah yang lain saya akan kita akan belajar sama-sama teladan Paulus. Ya, tapi saya mau sekarang ini kita mau melihat satu video ya yang mungkin ada saudara yang sudah pernah melihat video ini. Yuk kita silakan. Aku datang kembali. And he said, I've given him full potential. Dan aku memberikan kepada orang ini seluruh potensialnya. And when Jesus pointed his finger like this, dan waktu Tuhan Yesus menunjukkan jarinya seperti ini, I saw a picture of the bird. Saya melihat ada gambaran seperti burung, saudara. That I had not seen before. Yang saya belum pernah lihat sebelumnya. But I saw its picture. Saya ngelihat, gambarnya seperti ini kurang lebih. And I was surprised at the picture of the bird. Dan saya kaget sekali dengan gambar dari burungnya. And then when he said the land of the bird in the east, I saw Asian faces and the picture of the bird. Dan waktu Tuhan kasih tunjuk ke arah timur, saya tiba-tiba ngeliat muka-mukanya orang Asia dan saya ngeliat ada gambaran sebuah burung. So I knew that this land is somewhere in Asia, but I didn't know where. Jadi saya ngerti, tanah ini yang Tuhan maksud ada di Asia, tapi nggak tahu persisnya di mana. And in the morning, dan di pagi hari, I called the pastors with whom we were going. Panggil para pendeta-pendeta sebelum saya pergi. I told them I saw Jesus. Saya bilang saya ketemu Yesus. He came here at night. Dia datang ke sini malam ini. He told me what to do in the crusade. Dia beritahu apa yang harus kita buat tentang KKR ini. But he was carrying something and he told him he was taking it to Asia. Dan Tuhan bawa sesuatu dan Tuhan bilang dia mau bawa itu ke Asia katanya. They are in the Far East. Di sana jauh ke timur. That land, he signified it with a symbol of a bird. Dan tanah ini ada lambang burungnya katanya. He told him he has chosen that land. Dan dibilang bahwa aku sudah memilih tanah ini to take his word untuk membawa firman-Nya to 3/4 of the world kepada 3/4 seluruh bumi before he returns. Sebelum Tuhan Yesus kembali kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Now I had not come to Indonesia. Nah hari itu saya belum pernah ke Indonesia. It was 2016. 2016 hari itu. I was even afraid to come to Indonesia. Saya bahkan takut saudara datang ke Indonesia. Because I used to preach in Hong Kong. And the Hong Kong people used to tell me it's very dangerous to go to Indonesia. Dan saya seringnya waktu itu khotbah di Hong Kong dan orang Hong Kong bilang gini, bahaya loh khotbah ke Indonesia. So I was afraid to come. Jadi ya saya takut saudara mau datang. Haleluya. Haleluya. And the year 2016 was coming to the end around in November. I received an invitation from Pastor Abednego Solo inviting me to Indonesia. Jadi hari itu November 2016 saya terima undangan dari Pak Abednego dari Solo untuk khotbah ke Indonesia. And I was scared. Dan saya takut. I didn't want to come. Saya maunya sih nggak datang. So I didn't reply the message. Jadi saya nggak balas saudara. For 2 months. 2 bulan saya nggak balas. I was just quiet. Saya tetap terdiam. Then towards the end of December, dan waktu mau akhir Desember, on the 27th, tanggal 27, I text him and I said I will come in April. Saya balas message-nya, saya bilang saya akan datang. And in April 2017, dan April 2017, I came to Indonesia. Saya akhirnya datang ke Indonesia. And I came with a plan of staying for like 5 days. Saya rencananya cuma mau datang 5 hari saja, saudara. When the plane was landing in Jakarta, waktu pesawat itu mendarat di Jakarta, I was sitting by the window. Saya duduk dan di samping jendela. And then through the window, I saw the picture of the bird. The bird I saw the day Jesus spoke to me somewhere in the airport. Dan waktu saya lagi mendarat itu pesawatnya, saya ngeliat ada gambaran yang waktu Yesus datang itu, gambar burung itu.
And I ada di wondered, airport itu. why is this bird here? Dan saya bilang, loh kok burung ini ada di sini ya? This is the very picture I saw the day Jesus spoke to. Ini adalah gambar yang benar-benar saya lihat waktu Tuhan Yesus datang. Why is it in this airport? Loh kok bisa ada di airport ini, saya bilang. And when I crossed and entered the immigration, Dan waktu saya melewati nyebrang dari imigrasi, I saw the bird saya ngeliat lagi ada gambar itu. somewhere in the immigration. Sama dengan yang ada di imigrasi. And I kept asking myself, why is this picture here? Dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, kok ada ya gambar This is ini? the picture of the bird I saw the day Jesus spoke to. Ini loh gambar burung yang Tuhan Yesus tunjukin hari itu. And so I took shuttle Dan lalu kan saya ngambil shuttle, naik shuttle saudara. to go to Solo, Akhirnya to saya naik take to shuttle ke Solo. domestic airport to take a flight to Solo. Saya ngambil penerbangan untuk terbang ke Solo. And I started seeing visions and I thought they were real. I was seeing the picture of the bird in every tree. Every tree, everywhere I looked it was there. Dan entah kenapa saya dapat seperti penglihatan saudara, gambar burung itu ada di mana-mana, di pohon-pohon ada di mana. The picture was on every tree, on every branch, everywhere. I thought it was real, but they were visions. Jadi saya kan ngelihat semua tiba-tiba ada gambar burung itu ya di pohon, di orang, di mana-mana. Saya pikir itu beneran, ternyata penglihatan. And then I was disturbed. I said, why is this the God of this land? Dan saya berasa Is it terganggu. everywhere? Saya bilang, loh kok ada di tanah ini dan ada di mana-mana ya? Everywhere I looked, I was seeing it. Dimanapun itu, kok saya lihat ada gambar itu? Everywhere. Di mana-mana saudara. I realized that it wasn't everywhere after time. Dan saya nggak sadar bahwa ternyata nggak semua tempat ada gambar burung itu. So when I took flight to Solo, Jadi waktu saya terbang ke Solo, when the flight arrived in Solo, when we were entering the airport I saw the picture of the bird. I said, wow. jadi waktu mendarat di Solo, saya juga ngelihat pas turun dari pesawat, saya ngeliat lagi, oh di airport ada juga gambar burung ini. When the pastor picked me from the airport, he told me, let's go straight to the restaurant. I Jadi said, waktu okay. dijemput, pastornya bilang gini, yuk kita langsung ke restoran katanya. And when we went to the restaurant, Dan waktu kami di restoran, when we entered, waktu kami masuk, I saw the picture of the bird saya ngeliat lagi, lo ada gambar burung ini lagi, saya bilang. and the picture of a man. Dan ada gambar orang di sampingnya. So immediately I sat. Jadi lalu saya duduk, I asked the pastor, saya tanya kepada Pak Pendeta ini, what's the meaning of that bird? Pak, gambar itu tuh apa sih? Maksudnya burung itu tuh apa? And he told me that's our coat of arm. The what? He told me that's our Garuda. He told me. Oh, Pancasila. Oh iya iya. Dan dibilang ini, itu gambar lambang negara kami, Garuda katanya. And I told him, okay. Dan saya bilang, oke. Last year I saw Jesus Saya bilang, Pak, tahun lalu saya melihat Yesus in January di Januari 2016. 2016. And he told me Dan Tuhan bilang sama saya, he has chosen Dia sudah memilih the land of that bird tanah di mana ada lambang burung ini to preach his word untuk memberitakan Injil Tuhan to 3/4 of the world ke 3/4 seluruh bumi, saudara. before he returns. Sebelum Yesus datang kembali. And he has given you full potential. Dan Dia memberikan kepada setiap kita orang di Indonesia full potensi ilahi. Hallelujah. Tuhan memilih Indonesia, saudara. Bukankah itu suatu kehormatan bagi saudara dan saya? Kita adalah pilihan Tuhan. Kita ada pilihan Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita menyikapi pilihan itu? Dikatakan tadi di sini, dia sering, sebelum ke Indonesia, dia sering datang ke Hong Kong. Hong Kong di mana kita tinggal ya, saudara ya. Apa kata orang-orang Hong Kong tentang Indonesia? Gak aman. Gak bisa dipercaya. Orang-orangnya mungkin ya seperti orang-orang Hong Kong mungkin lihat kita. Orang-orang yang gak sekolah. Orang-orang yang ya begitulah. Tapi Tuhan pilih kita loh, saudara. Menjadi pertanyaan saya untuk saudara dan saya sendiri. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana saudara di Hong Kong ini?
Apa majikanmu ngomong tentang engkau? Di tahun bangkit jadi teranglah. Dan Tuhan memilih Indonesia. Memilih saudara dan saya. Tahukah saudara? Mungkin saudara punya segala alasan untuk datang ke Hong Kong. Ekonomi lah, pelarian lah, dipaksa lah. Tapi Tuhan punya rencana untuk saudara. Saudara adalah, ayo jangan sungkan-sungkan, kita tepuk tangan untuk saya minta singers. Pada saat saya lihat video ini, saya a bit emotional. Boleh katakan saya nggak bangga menjadi orang Indonesia. Karena saya merasa orang Indonesia, kalau kita di luar, orang tanya Indonesia di mana, nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Yang tahu apa? Bali tahu. Tapi Indonesia mereka gak tahu. Tapi akan ada satu hari seluruh dunia akan tahu Indonesia di mana. Dan kuncinya adalah saudara dan saya. Kita akan mengubah image orang atas Indonesia. Indonesia bukan orang yang malas. Indonesia bukan orang yang gak punya integritas. Indonesia bukan orang-orang yang ya apapun ngomongan mereka. Indonesia akan dikenal sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Amin saudara. Indonesia akan dikenal sebagai orang-orang yang mengirim utusan-utusan, yaitu misi-misinya. Dan itulah saudara dan saya. Saudara boleh punya alasan apapun untuk datang ke Hong Kong ini. Tapi Tuhan punya rencana atas saudara. Saudara datang sebagai tenaga kerja wanita. Tapi di sini, di rumah Tuhan, saudara diubahkan menjadi tentara Kristus wanita. Menjadi pertanyaan saya, maukah saudara bangkit? Maukah saudara mengharumkan bukan hanya nama Indonesia, tapi nama Tuhan? Nama Tuhan yang dimana kita dibenarkan, kita dibeli, kita ditebus, kita dibayar lunas. Lepaskan semua emosimu. Lepaskan, buang semua. Tadi seperti emosi-emosi Saul yang menghalangi dia untuk bangkit.